Dan hai. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Ya. Tadi kan kamu udah cerita tentang gimana kamu gagal SNMPTN Ya. atau SNMPTN tadi. Nah, setelah itu kamu ngapain nih? Oke, kan kalau kita gagal di SNMPTN undangan atau SNMPTN, itu bakal kita punya kesempatan ke SBM-nya Oke. atau SNMPTN atau SNMPTN tulis itu namanya. Nah, jadi aku daftar dong dengan masih jurusan biologi. Aku memang masih pengen banget di jurusan biologi murni di Universitas Sensor. Nah, aku sadar nih kalau waktu itu aku dengar dari teman-teman kalau sebenarnya SBMPTN itu soalnya nggak semudah itu gitu. Sedangkan aku cuman belajar melalui LKS, tahu kan, lembar kerja siswa. LKS ya. Ya, yang tipis tuh. Yang aku sering taruh sini kalau sekolah tuh. Jadi kamu harus banyak latihan soal ya? Iya, dan waktu itu kan akses internet gak seperti sekarang. Iya, Kita sekarang. iya, susah banget waktu itu. Jadi aku kayak bingung aja sih. Jadi ya aku cuman di kelas cuman duduk-duduk doang, bingung mikirin paling mau belajar gimana gitu. Terus teman-teman kamu gimana? Nah sama, waktu itu masih sama-sama kebingungan kita. Yang nggak lolos itu karena di kelasku juga banyak yang nggak lolos juga. Oke. Mungkin separuhnya nggak lolos. Dan ini sih apa? Apa? Waktu itu di tengah kebingungan tiba-tiba ada pengumuman gitu. Gimana? Untuk kelas 3 dipersilakan untuk ke aula. Ya aku kan agak males ya kalau ada perkumpulan gitu, aku agak males gitu ya. Kenapa? Gak tau, males aja kumpul sama banyak orang, apalagi cuma dengerin gitu males. Waktu itu. Nah, aku datang lah gitu kan, datang ke aula, kumpul. Aku waktu itu ambil di pojokan. Aku jalan sendiri loh dari kelas ke aula tuh jalan sendiri karena temen sebangku aku yang biasa kemana-mana bareng itu udah lolos kan, jadi nggak mungkin aku ngajak lagi gitu. Ya udahlah, aku ke aula, aku duduk di paling pojok belakang. Kalau dari depan tuh sebelah kanan berarti, agak di sebelah sana gitu. Nah, Ada berapa orang siswa tuh? banyak ya kan, 200 yang nggak ikut SNMPTN itu. Jadi aku bersama 200 orang itu plus yang nggak lolos dari beberapa temanku di kelas aku. Nah, duduklah. Aku duduk menyendiri aja sih. Jadi kayak sibuk dengan pikiranku sendiri gitu loh. Ngelamun, tiba-tiba rame gitu. Ada apa tuh? Nggak tahu, aku kaget kan. Sampai muncul. Kenapa sih gitu kan? Ada apa sih gitu kan? Apa tuh? Ternyata ini tentang kursusan, bukan kursusan, lembaga bimbingan yang lagi nawarin buat tes buat bimbel SBMPTN. Oh, jadi ada sekolah itu kerjasama sama yang punya bimbel mungkin ya buat Iya. promosi. Gimana caranya biar biasanya sih ada kayak tips-tips gitu buat Iya. soal-soal gitu ya. Dan tau nggak sih yang bikin promosinya berhasil itu? Jadi dia punya tips katanya. Apa? Tipsnya gitu lah pokoknya ya, aku nggak bisa nyebut. Terus ini soal fisika. Oh, soal fisika. Soal fisika SBMPTN. Terus nih pembicaranya nanya siapa yang anak IPS. Ngacung lah, ditunjuk anak IPS nih, disuruh ngerjain dan benar gitu. Jadi anak IPS ngerjain fisika Iya, langsung bener gitu. langsung benar. Waktu itu juga 10 orang daftar. Waktu itu juga ya orang kaya kan, karena sekolah aku ini memang sekolah artis. Iya. Aku aja yang nyempil. Terus gimana? Itu berapaan tuh kursusnya? Nggak tahu, aku lupa, mungkin 3 jutaan ya kayaknya. Nah, Oh, 3 jutaan. 3 gitu ya? jutaan. Itu udah maksudnya kayak kamu bakal dijamin lolos, kamu bakal dapat modul dan segala macam. Banyak banget Pokoknya sih banyak belajar. lah. Nah, terus ada kata-kata gini, kalau kalian daftar sekarang bakalan diskon 10%. Makin rame tuh kan yang daftar kan. Aku cuman di belakang cuman gini-gini doang, ada apa nih gitu kan. Mau daftar gimana? Aku cuman ngebayang, mungkin aku bisa daftar nih kalau cerita sama orang tua. Langsung kamu semangat lagi nggak? Oh, ya lumayan lah, ada harapan, ada senyum gitu kan. Iya. Mulai tersenyum gitu kan. Nah, tiba-tiba ada pengumuman lagi, dan untuk menghargai gitu kan jasa-jasa para guru, anak guru diskon 30%. Waduh, makin tuh antusias kan orang-orang. Kebetulan juga teman-temanku rata-rata juga anak guru, Kamu anak petani, buruh tani ya. Aku mikir, waduh, ada diskon.
Udah mah anak petani ya, udah mah anak buruh tani, hidup lentang-lantang, Gak dapet diskon. nggak dapat diskon. Mau daftar waktu itu biar dapat diskon 10% juga gak punya uang kan. Iya, terus. Ya lah, akhirnya bubar tuh, selesai katanya gitu. Terus aku inget, aku kan pulang biasanya itu jam apa 3 sore, dan aku biasanya sering lambat gitu pulang, jam 5 baru pulang gitu. Biasanya SMA kan gitu. Dan waktu itu, waktu bel pulang aku langsung pulang. Tidak pernah aku pulang sekolah itu sesemangat itu, nggak pernah. Kenapa tuh? Karena aku pengen les gitu, pengen les. Nah ini harapan aku untuk kuliah gitu. 3 juta. Bayangin. Oh, jadi kamu tuh buru-buru pulang maksudnya mau bilang ke orang tua kamu gitu? Iya, kalau aku pengen les. Nah, nyampe di rumah aku belum ganti baju tuh kan. Aku langsung markirin motor aku. Terus aku langsung assalamualaikum, salim, aku biasa. Terus abis itu aku belum ganti baju, cuman ngelemparin tas aku ngomong sama orang tua aku, ibu aku waktu itu. Gimana? Bu, aku pengen les. Iya. Gimana? Iya, ini dijamin lolos. Bagus. Jadi kayak antusias, aku seneng dong. Hah, antusias nih, seneng Mendukung nih, gitu. Mendukung nih. Iya, katanya ini bakal dijamin lolos, bakalan ini dapat soal-soal dan segala macam nanti. Oh ya, bagus. Boleh nggak aku? Boleh, les, boleh. Cuman bayar buat 3 juta. Bayar ya? Iya, bayar kata gua. Ya udah, boleh deh. Boleh belajar di rumah. Jadi boleh, tapi Belajar di rumah, nggak punya uang. Jadi maksudnya jangan gitu ya? Nggak punya uang. Ya, terus aku bilang, tapi aku pengen les. Ya gimana, uangnya nggak ada. Nah itu aku Karena kesel uang lagi. segitu besar buat orang tua kamu. 100.000 tuh udah kaya raya loh kalau dipegang sama keluarga aku waktu itu. Aku pegang uang 100.000 waktu itu gemeteran loh. Soalnya kata ibu aku, kalau anak kecil pegang uang 100.000 itu bakal ditangkap polisi karena uangnya kegedean. Terus gimana? Ya udah kan, akhirnya aku tuh gak les. Jadi waktu itu perasaan kamu gimana sih pas juga bolehin les itu? Kesel. Jadi kayak gitu, kenapa sih kok malah, ya namanya juga nyalahin keadaan ya, sebenarnya nggak boleh sih, cuman aku nyalahin keadaan gini. Kenapa sih aku yang anak buruh tani ini nggak dapat diskon, padahal aku loh yang butuh diskon. Tapi aku sadar diri sih, dikasih diskon pun kayaknya aku nggak bakal les deh. Dikasih diskon pun kayaknya gak mampu gitu. Nggak mampu. Waktu itu benar-benar nggak mampu. Tanpa diskon nih, anggaplah bayar 1 juta, kayaknya nggak bisa deh dapat uang gimana. Jadi kalau gratis ya? Kecuali kalau gratis, tapi gratis pun belum tentu. Dapat dari mana bensinnya? Oh iya. Waktu itu benar-benar kondisi lagi benar-benar down banget. Ya udah deh, dan kamu tahu beberapa saat berjalan temanku mulai les dong, mulai bimbingan dong, dan mereka sering berkumpul, tau lah, bergerombol, sering bahas soal lo ini rumusnya lo, ini ada cara cepatnya lo, dan aku cuman ngebatin dari jauh, liatin gitu doang kan. Kamu gak gabung? Gimana ya, gabung Karena kamu kadang-kadang gak punya bukunya ya? jadi cuman kadang gini liatin, ya nggak paham gitu. Jadi aku ngerasa yang awalnya genjelimet di dalam kelas itu, ketika teman-teman tuh les, jadi ringan gitu, jadi mudah. Tapi tetap aja gue nggak paham. Oh gitu. Karena nggak paham dari konsepnya. Habis itu gimana? Makin pengen dong, kok kayak apa namanya tuh, kok kayak semua konsep yang jelimet di dalam kelas tuh jadi Kok mudah semuanya gitu. nampak mudah gitu ketika Iya. mereka sudah les gitu. Dan mereka sering kayak cepet-cepetan gitu ngerjain loh. Yuk, nomor 6. Aku jawab nomor 6. Aku simpen jawaban aku dalam hati dong. C. D. Ya, D bener. Ya, aku kunci jawabannya kan. D, iya, aku C. Nah, mepet dikit lah ke D. Terus habis gitu Ya, sering terjadi kayak gitu. hampir Iya, hampir iya, tiap hari tiap mereka hari. belajar gitu ya. Ya, dan aku iri Kamu banget ngapain? sih. Ya kadang-kadang gabung, kadang-kadang cuma bisa liatin dari jauh, dan tau gak sih rasanya liatin dari jauh. Ya udah, akhirnya kalau udah kayak sedih banget langsung gini. Jurus andalan. Terus andalan jadi kayak tiduran di meja gitu kan. Nah, tapi setelah itu kamu tetap ikut tes nggak sih? Iya, tetap tes. Tetap tes. Waktu itu aku tesnya di Surabaya. Di Oh, di salah satu Surabaya. kampus Udah bukan UNER, di tes.
aku tesnya loh ya, bukan Iya. daftarnya loh. Iya. Di Untak, Universitas Oh. di Surabaya. Aku nggak tahu dari mana orang tuaku bisa dapat uang. Alhamdulillah ya, bisa ikut tes pun udah alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Terus? Kayaknya udah mati-matian deh. Nah itu yang bikin aku kesel lagi gitu. Maksudnya aku harus ngeluarin biaya yang tidak sedikit untuk tes lagi. Dan ongkos juga kan ya, dari Madura ke Surabaya. Dan nginep juga kan beberapa hari. Oh, harus nginep. 3 hari kok. 3 apa 5 hari? Kan 2 hari kan tesnya. Kalau nggak salah. Iya. Nah yang unik tuh gitu deh. Apa? Jadi kan aku bareng-bareng sama teman-teman aku, termasuk yang udah les juga kan. Ya mereka bawa buku tebel dong. Buku yang tadi les itu. Iya, termasuk soal-soal terat mereka ulang-ulang. Aku bawa LKS, bayangin. Enggak apple to apple, masa ngerjain soal SBMPTN pakai LKS, bayangin. Soal LKS. Bagus sih, cuman sedikit gitu ya. Maksudnya kalau di kelas, oke, cuman untuk SBMPTN kayaknya enggak apple to apple deh. Terus gimana? Nah, setiap kita selesai ngerjain SBMPTN, ngobrol dong, ketemu kan biasanya anak SMA janjian Iya, ya ketemu di sini nanti ya gitu kan. Nah ketemu dong, aku juga sedikit malu-malu gabung lah sama mereka gitu kan. Jadi kayak mereka bahas, aku dengerin mereka. Bahas Gitu kan. apa tuh mereka? Ya udah, tadi soalnya mirip dengan tryout ya. Tahu nggak jawaban di nomor ini kode ini? Itu jawabannya ini loh. Udah Iya, aja. iya, aku juga tahu kok. Ada cara cepatnya tuh. Aku cuman gini, aku nih. Jadi aku tuh kayak menahan hati aku hancur nih kan. Aku maksa bibir aku senyum gitu. Gini. Iya ada cara cepatnya ya. Terus gimana? Ya aku ngerjain nggak secepat itu. Dan itu terjadi 2 hari gitu. Aku selalu lihat, iya kayak itu ada di soal tryout loh, mirip soalnya gitu. Jadi kayak mereka semakin pede, aku pun semakin kusut gitu. Mereka kayak udah "Wah, ini Siap bakal." udah dengan peralatan perangnya itu udah kayak siap banget, siap tempur ya. Iya, dan aku waktu itu kayak semakin gak yakin gitu. Dan ya udah selesai tes 2 hari, hilang lah sama 2 hari. Sampai lupa tuh aku pengumumannya juga. Aku sering lupa aku. Dan Sering melupakan. melupakan. Terus Dan ya udah pengumuman lagi. Pengumuman dan waktu itu kalau nggak salah aku buka sendiri. Aku beraniin diri buat ke warnet kalau nggak salah. Dan aku buka, aku masukin passwordnya. Aku enter, bacaan bisa agak gede, maaf Anda tidak lulus. tidak lolos lagi. Ya aku nggak bisa berharap banyak sih, maksudnya aku tahu kalau aku berharapnya terlalu tinggi bakal lolos, aku bakal lebih sakit lagi. Ya, cuman gimana, walaupun aku udah nggak berharap, aku pengen benar-benar kuliah. Dan waktu itu aku benar-benar kayaknya aku nggak bakal kuliah deh. Jadi waktu itu kamu mulai agak sedikit menerima dibandingkan yang pas daftar SNMPTN gitu ya? Ya bisa dibilang sedikit menerima, cuman bertambah beban juga. SNMPTN-nya menerima, SBMPTN-nya terbebani. Kenapa? Ya nggak lolos. Kesempatan kedua bayangin. Setelah itu ada kesempatan lagi gak sih? Ujian mandiri, cuman kamu tahu lah kita bakal butuh biaya banyak walaupun lolos juga. Jadi waktu itu aku udah stres banget gitu. Kayak, aduh kesempatannya apa lagi nih? Iya, gitu. jadi kayak udah nggak punya harapan. Saya harus ngeluarin uang lagi gitu ya. Jadi kayaknya aku harus mengubur impian aku waktu SMP itu untuk kuliah di tempat itu, dan impian SD aku yang pengen jadi ilmuwan. Impian waktu SD? Iya, karena aku pengen jadi saintis. Aku tuh sangat suka ada di lab berjam-jam meneliti virus, meneliti bakteri, meneliti tumbuh-tumbuhan, fungi, lantai, apapun itu, biofita. Apa tuh? Biofita tuh rumput. Oh, Dan itu aku suka banget. Dan itu kayak harus aku kubur dalam-dalam. Dan kayaknya itu adalah saat terakhir aku harus mau mengikhlaskan impian aku untuk menjadi saintis dan kuliah di tempat yang aku udah rencanain ketika SMP. jadi seketika dunia hancur gitu ya? Ya, kayak udah runtuh gitu. Kayak gimana sih rasanya kayak kamu udah kayak gelap aja gitu dan nggak tahu jalan ke depan tuh kayak gimana. Tapi sekarang udah lulus S2 kan? Harus S2 tapi masih merasa salah jurusan. Oke. Jadi
Gimana hikmah yang diambil dari ini apa? Aduh, apa ya? Sebenarnya kalau aku ngelihat ya, kegagalan aku berturut-turut nih satu, kurang strategi ya. Kurang persiapan. Kurang persiapan. Dan yang kedua, aku tuh nggak belajar bener gitu. Aku bukan waktu SBMPTN-nya ya. It is too late. I know that it is too late untuk belajar SBMPTN pada saat kamu tinggal beberapa bulan. Itu too late, apalagi kamu sendiri, apalagi kamu nggak bisa. Hal yang paling buat aku menyesal adalah karena aku nggak belajar sungguh-sungguh waktu SMP. Oh, soalnya kalau misalkan pada saat kelas 1, kelas 2, kelas 3 kamu bener-bener belajar, sebenarnya yang di soal-soal itu tuh sebenarnya udah diajarin gitu ya, atau enggak? Iya. Paling tidak aku bisa, paling tidak, karena waktu itu aku memang bener-bener blank banget. Dan emang, nah itu sih yang, tapi aku lama banget jadi waktu itu aku udah nggak tahu mau ngapain dan kerjanya cuma tidur makan. Selama berapa lama? Aku lupa berapa lama, cuman aku nggak mau mandi, makan pun tuh karena dipaksa gitu. Sampai kurus banget loh aku ini, walaupun sekarang aku agak kurus ya. Itu lebih Cuman kurus lagi. ini sampai ibu guruku tuh kalau ketemu aku tuh kasihan banget beneran, karena aku memang waktu itu bener-bener bisa dibilang stres banget. Gimana sih, hancur gitu sama bapaknya waktu itu. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain gimana bingungnya tes apa, ikut seleksi 2 kali dan gagal. Walaupun itu seleksi 2 kali, cuman aku ngerasa semua yang aku rencanain tuh kayak bener-bener udah nggak bisa aku pertahanin lagi, dan aku nggak punya rencana B. Nah itu berarti kesalahan ketiga, I don't have plan B. Nah, harusnya kalau misalkan kita punya rencana, siapkan juga rencana yang keduanya, ketiganya gitu. Iya. Ya enggak? Seperti alfabet kan, kalau kita itu gagal di plan A, maka kita harus memastikan bahwa kita punya plan Plan B B. sampai Z. Iya. Misalkan ya. Dan aku hanya punya Lupa. plan ya, dan aku terlalu yakin, terlalu pede dengan diri aku kalau kalau aku bakal lolos, dan itu kesalahan terbesar dan aku rasa itu sebenarnya sombong. Nah, kesombongan itu yang justru bikin kita apa? Hancur berantakan. Kesombongan itu seperti api, dan diri kita itu adalah seperti kayu bakar. Apa tuh? Ya kalau gimana kalau api melalap kayu bakar, Oh iya. gimana? Nggak tahu. Jadi debu, jadi arang. Itu ya. Berarti kita lanjut ceritanya di video berikutnya. Oke. Oke. So, I think that's all for today. Thank you so much for coming here. Terus I say make a process. make a progress. Jangan lupa like, comment, and share ke semua orang teman kalian, dan berceritalah di kolom komentar. Dan terakhir, See you.